Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sayang solihah, calon bidadari surga insyaallah. Insyaallah yang hadir di sini diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan jasad, diberikan keberkahan rizki, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya, diberikan keturunan yang sholih dan shalihah, dan juga Allah tingkatkan, Allah tinggikan derajat kita di mata Allah dan di mata manusia insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama yang belum hadir dan juga dengan berhalangan sakit dan lainnya, kita sama-sama doakan agar dimudahkan urusannya dan juga disehatkan, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sayang solehah yang dicintai Allah, hari ini adalah hari yang begitu luar biasa karena kita mengkaji sebuah mukjizat Al-Quran, mukjizat yang satu-satunya masih ada Allah sisakan di bumi. Mukjizatnya Nabi Nuh udah nggak ada, mukjizatnya Nabi Musa sudah nggak ada, mukjizatnya Nabi Sulaiman juga udah nggak ada, ditelan bumi semuanya. Tetapi mukjizat satu-satunya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hanya satu-satunya ini, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Ketika tersentuh dengan Al-Quran, bahkan ada yang berkisah begini, Ustazah, saya itu tiba-tiba menangis saat membaca Al-Quran. Entah kenapa, saya padahal nggak tahu artinya. Pernah begitu? Iya. Pernah. Saya nggak ngerti artinya, saya nggak tahu lagi baca apa, tapi tiba-tiba saya menangis saja. Ya, itu karena sentuhan Al-Quran yang sampai di lubuk hati yang paling dalam. Tuh, Masya Allah. Kita hari ini mengkaji, mudah-mudahan itu juga akan dapat tersambung, terkoneksi dengan hati kita, dan itu akan memancarkan keimanan yang lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sayang semuanya, mari kita buka dengan membaca surat An-Nas. Mari Al-Fatihah sudah. Kita akan mencoba review surat Al-Fatihah. Saya akan bacakan Asmaul Husna. Mau sekarang atau nanti? Nah, kita coba dulu ya, biar ada yang perputaran aja. Saya akan buka dengan An-Nas, lalu kita buka dengan Al-Fatihah, nanti dengan reviewnya. Lalu sebelum itu kita akan mencoba bersolawat. Ibu kenal solawat Bushra? Iya. Solawat Bushra? Iya. Di mana? Oke, seperti itu. Kenapa kita ingin bersolawat? Karena kita begitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Tempatnya, hatinya yang menerima Al-Quran yang hari ini kita akan kaji. Bu, istighfar itu pasti diterima sama Allah nggak? Insya Allah diterima. Pasti nggak? Pasti nggak istighfar? Pasti. Kalau dari hati itu. Nah, kalau kita istighfar, kalau dari hati diterima. Tetapi ada nggak istighfar seseorang yang nggak diterima? Ya, ada nggak permohonan ampun istighfarnya seorang hamba nggak diterima sama Allah? Ada nggak? Kalau lagi marah mungkin. Mungkin juga ada. Doa itu selalu terijabah atau enggak? Insya Allah diijabah. Insya Allah terijabah sama Allah. Tapi kadang-kadang istighfar, doa itu ibaratkan sesuatu yang masuk ke dalam kotak, lalu di atasnya itu ada beberapa penghalang-penghalang, sehingga doa kadang tidak diterima, kadang istighfar juga nggak diterima. Tapi sholawat gak ada penghalang, langsung pasti diterima, walaupun dalam keadaan apapun. Bahkan kata ulama, sebagian mengatakan bahkan dalam keadaan ria itu nyanyi-nyanyi aja, itu diterima sholawat.
Tuh ya, Masya Allah. Kita salawat ya sama-sama. Apa aja Bu salawatnya? Kita coba hari ini dengan salawat Bushra. Ya, nanti kita akan dengan yang lain-lainnya. Mana? Ada yang bisa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaikhina wa mu'allimina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Bushra, yaitu pemberi kabar gembira. Ternyata Rasulullah itu memberikan kabar gembira. Salatan tubashshiruna biha. Kita artinya nggak barusan kita salawatan? Coba semuanya lagi. Semuanya baca salawat, saya akan artikan. 1, 2, 3. Satu baris. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Cukup. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad keselamatan atau salawat. Sholli ala Muhammad. Lanjutkan. Bisa nggak? Oke. Tentu Muhammadin sahibil busyra. Muhammadin sahibil busyra itu Muhammad pemberi atau sahibil pemberi kabar gembira. Salatan tubashshiruna biha. Apa itu artinya? Salawatan tubashshiruna biha, yaitu salawat itu ternyata berpancar kembali, memantul kembali, memberikan kebahagiaan lagi untuk pembacanya. Ya, Muhammadin, ayo lagi. Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha. Kepada siapa? Wa ahlana wa auladana. Kepada siapa itu? Kepada saudara dan anak-anak. Ahlana wa auladana, kepada keluargaku, kepada anak-anakku, ya, kepada guru-guruku, kepada sahabatku hingga sampai di akhir. Min yaumina ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadi salawat. Siapa nanti yang membaca salawat apapun salawatnya, termasuk salawat busyra ini pasti diterima. Pasti diterima. Masya Allah. Ini kita membuat sedikit pembaruan aja ya. Kalau diawali dengan Asmaul Husna, nanti kita di akhir kalau masih ada waktu. Baik. Surat An-Nas. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq kok itu disebut dengan Mu'awwidhatain. Apa itu? Mu'awwidhatain. Apa itu Mu'awwidhatain? 3 surah. 3 apa 2? Al-Falaq dan An-Nas saja. Oh, 2 surah. Ya, surat perlindungan. Surat perlindungan. Sebelum membaca ayat awal surat An-Nas, ini marilah kita lihat dulu asbabun nuzulnya, datangnya surat. Kita sudah bahas mulai 1 sampai 3 ya. Kita keempat hari ini, tapi asbabun nuzulnya saya akan lebih tekankan lagi. Pertama, asbabun nuzul itu apa sih? Asbabun nuzul itu artinya apa? Sebab turunnya surat ini. Mu'awwidhatain ini sebabnya awalnya bagaimana gitu kan. Oke, ada dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang kafir Quraisy, kalau zaman dahulu itu orang kafir sangat klinik atau apa Bu? Sangat berkaitan erat dengan klinik atau sihir-sihir. Namanya sihir-sihirnya namanya sihir ain. Saat itu seorang kafir Quraisy yang bernama Lubaid bin Asam ditugaskan menyihir Rasulullah. Ditugaskan menyihir Rasulullah dengan mengumpulkan beberapa helai rambut beliau. Beliau itu siapa?
Rasulullah. Lalu setelah itu diambillah beberapa helai rambut beliau oleh Lubaib ini. Lalu setelah itu diikat dengan 11 benang. Lalu setelah itu ditusuk dengan jarum untuk menyihir. Kayak itu ya, apa namanya? Sihir. Dukun atau apa? Dukun nih ya. Ternyata itu ada. Zaman dulu udah Sampai ada ya. detik ini ada. Sampai detik ini ada. Saat zaman Nabi Sulaiman itu mereka belajar ya dari dua malaikat itu. Nah, saat itu Rasulullah saat itu ditusuk-tusukin. Hendak disihir Rasulullah oleh Lubaib ini. Ya, dengan apa tadi? Beberapa rambut helai beliau. Lalu setelah itu dengan 11 ikatan benang. Diikat dengan 11 ikatan benang. Lalu setelah itu ditusuk dengan jarum. Diikat. Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, dan kemudian diturunkanlah dua surat ini, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kalau kita hitung kira-kira perkumpulan dari dua surat ini ada jumlahnya berapa ayat? 11 dan 6, 11 ya. 11 ya, ada 11. Mau coba kita baca? 1, yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wa ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jumlah ayatnya berapa? 6. Karena tambahkan dengan surat Al-Falaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq berapa ayatnya? 5 tambah 6 berapa? 11. Setelah Rasulullah membaca itu satu ayat, Qul a'udzu birabbin nas. Nggak punya Al-Quran, ambil di itu, hari ada. Ya, ayat pertama Digulung dulu ya, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu ini, Rasulullah mendapatkan wahyu ini dari Karpet siapa? bawahnya Wahyu digulung ini? dulu, karpet bawahnya digulung dulu biar bisa terbuka. Jadi nggak pecah. Digulung dulu sedikit. Kalau Ya, Al-Quran tuh setelah sama. Rasulullah tadi mendapatkan wahyu, ya, setelah dicoba untuk disihir oleh Lubaib tadi ya, mendapatkan wahyu, mendapatkan dua surat Muawwidzatain ini dari siapa? Rasulullah mendapatkan wahyu dari siapa? Dari malaikat Jibril. Ya, setelah itu Rasulullah baca satu ayat, baca Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah itu kan terikat seperti terasa selit. Satu lepas ikatan, satu ikatan lepas satu. Qul a'udzu birabbin malikin nas. Yang kedua lepas. Ilahin nas. Lepas. Sampai akhir ayat di Al-Falaq yang kita baca tadi. Ke-11-11-nya lepas. Berapa? 11 apa tadi? Ikatan tali lepas. ya. Ayat Muawwidzatain inilah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari surat ini. Makanya luar biasa. Karena kita akan mengetahui hikmahnya kenapa kita belajar tafsir. Bu, tafsir itu bacaan di dalam Al-Qur'an ya. Bacaan di dalam Al-Qur'an. Ada terjemahkan ya. Ada terjemahan di dalam Al-Qur'an yang hanya 1 atau 2 baris ya. Itu sebetulnya bisa diibaratkan begini. Wajah namanya adalah tepung. Tepung itu adalah sesuatu olahan yang belum jadi, mentah. Nah, ulama-ulama kita, Ibnu Katsir, ya, pernah Ibnu Katsir itu siapa? Ahli tafsir. Ibnu Katsir, Qurtubi, ya,
kemudian juga ahli-ahli tafsir yang lain, itu mereka seperti chefnya. Karena kenapa? Kalau kita belajar bahasa Arab, Bu, ternyata satu kata itu bisa 16 makna. Bisa 16 makna. Jadi sebetulnya di Al-Quran ini maksudnya ayat ini apa? Nah, itu udah diolah sama ahli-ahli tafsir. Ibnu Katsir, ya, yang tadi saya katakan Sayyid Qutb misalnya. Itu adalah syekh-syekh yang mengolah tadi, yang mengolah tafsir. Jadi nggak hanya sekedar kita membaca terjemahnya, mungkin ya boleh, tapi itu sebetulnya hanya bentuk olahan yang belum jadi, belum sempurna, ibarat tepung, belum terbentuk menjadi makanan. Nah, chef-chef yang mengolah itulah kita enak tinggal ngambil, Bu. Kita tinggal mencicipinya, kita tinggal menikmatinya, kita tinggal mengetahuinya. Oh, maksud ayat ini tuh begini. Oh, maksud ayat ini tuh buat siapa? Buat ini. Buat hanya waktu itu atau hanya atau untuk masa depan yang akan datang. Jadi satu kalimat itu la, arti kata la itu apa? Tidak kan? Itu bisa kata jangan, bisa kata bukankah, boleh, bisa kata tidak ada, kan beda-beda ya. Kalimat itu bisa beda. Jadi ini diolah oleh ahli-ahli tafsir, ya. Oleh karena itu alangkah asalnya ketika ibu mempunyai buku yang masya Allah mungkin berjilid-jilid, itu adalah hasil olahan para chef yang mengolah Al-Quran. Tapi salah nggak baca terjemahnya? Boleh. Tapi kadang-kadang jangan sampai itu ditafsirkan sendiri, karena itu masih berupa olahan yang belum sempurna, masih berupa tepung yang belum bisa diketahui ini sebetulnya untuk apa, gitu ya. Jadi kalau ibu ingin mengetahui sebetulnya tafsir itu luar biasa panjang perjalanannya dan untuk mengetahuinya, gitu ya. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini adalah salah satu untuk meningkatkan mengetahui apa sih maksud dari An-Nas, surat An-Nas yang mungkin ayat favorit nggak Bu untuk kita baca? Iya. Ayat favorit, tahu artinya, tahu maknanya, sama dengan Al-Fatihah. Saya pernah berkisah ya, Ustadz Adi Hidayat memberikan materi tentang tafsir Al-Fatihah ini berapa pertemuan? Al-Fatihah aja 12 pertemuan, ya. Kemudian 1 jamnya itu 3 jam satu pertemuannya, Al-Fatihah aja. Kan pernah begitu ya? Nah, jadi kita insya Allah ini ya sedikit demi sedikit, walaupun nggak kumpas-tuntas, tapi setidaknya mengetahui, ya. Tapi kita akan menikmati sedikit demi sedikit hasil dari olahan para chef ahli tafsir tadi. Maksudnya paham di sini ya? Ada sedikit demi sedikit, sabar Bu. Imam Abu Hanifah itu mengajari surat Al-Ma'un 2 pertemuan. Muridnya bilang, ya Syekh, kenapa surat Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi? Gitu kan? Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi. Kenapa? Pertanyaannya, surat yang 3 ayat kemarin kamu sudah laksanakan belum? Yang disuruh sama surat Al-Ma'un itu yang 3 itu udah dilaksanakan belum? Belum, jawab murid tadi. Ya udah, kita baca Al-Ma'un lagi, kita kupas Al-Ma'un lagi, kan begitu. Sama dengan Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah kemarin sudah kita baca setiap hari 17 kali minimal saat sholat. Fahami artinya sudah insya Allah? Insya Allah. Sudah semua? Belajar. Artinya sudah? Insya Allah ya. Sekarang saya baca ayatnya lalu artikan. Ya, terus kita ulang. Yang belum hafal nggak apa-apa karena kita akan terus mengulang. Jangan khawatir. Yuk. Karena spesial Al-Fatihah ini 3 ayat itu adalah milik Allah dalam sebuah hadis qudsi, lalu 3 ayat terakhir adalah milik manusia yang membaca. Milik yang membaca. Jadi setiap ayat, setiap surat, setiap ayat itu ada jeda satu waktu Allah itu menjawab. Tidak seperti dengan surat-surat yang lain. Khusus Al-Fatihah ini setiap baca 1 ayat Allah jawab. Tadi kita sudah bacakan Aqidatul Mujamalah, itu tidak disadari oleh kita, Allah sedang menjawab. Apa jawabannya? Coba kita lihat. Mungkin masih ingat catatannya yang dulu? Nah, nggak apa-apa, kalau belum kita ulang lagi. 3 ayat adalah milik Allah. Allah, 3 ayat adalah milik manusia yang bacanya atau yang membaca tadi ya. Siap, saya akan baca suratnya, Ibu akan membaca artinya, lalu saya akan sambungkan dengan jawaban Allah. Seperti apa? Ya, saya akan tafsirkan di sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, termasuk bukan ayat yang disebut dengan hadis qudsi ini. Ya. Di dalam Hafaz ini termasuk ayat pertama. Tapi dalam riwayat Waras ayat pertamanya itu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang disebut dengan hadis qudsi tadi dimulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi enggak apa-apa, saya tafsirkan aja di
basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasakan ya Bu, sentuh sampai hati ya. Bayangkan Rahman Allah, bayangkan Rahim Allah gitu ya. Nah, ini ayat yang pertama yang Allah sebut dengan 3 milikku dan 3 ayatku. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kata Allah berkata, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hambaku, kata Allah, sedang mengulangi pujiannya untukku. Ia menyanjungku lebih dalam. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Ia mengagungkanku lebih dari yang lain. Itu punya Allah. Di sampai sini 3 ayat ini Allah berkata, ini milikku, dan 3 nanti adalah milik hambaku. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu-lah menyembah. Setelah Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia minta. Itu kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah katakan apa? Ia mendapatkan apa yang ia minta. Itu milik hambaku. Dia minta apa? Jalan yang lurus saya kasih. Gitu maksudnya. Lanjut ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ini milik hambaku, kata Allah. Dia mendapatkan apa yang ia minta. Masya Allah. Jangan ada jawaban, Bu. Jadi kalau baca Al-Fatihah jangan ngebut. Beri waktu, Allah sedang menjawab. Hadisnya sahih. Ya, kasih waktu, Allah sedang menjawab. Dan setelah itu apa? Makanya kadang-kadang ada tawasul Al-Fatihah. Setelah itu doa, minta sama Allah. Allah masih mengatakan ini milik hambaku. Ia mendapatkan apa yang ia minta. Kadang-kadang kita bertawasul kan dengan Al-Fatihah. Ya Allah, saya dengan Al-Fatihah ini mudah-mudahan ujian anak saya lancar. Ya Allah, dengan Al-Fatihah ini kan begitu sering. Itu karena itu Allah katakan ini milik hambaku dan ia mendapatkan apa yang ia minta. Masya Allah. Ya, itu Al-Fatihah. Bagus, subhanallah. Lanjut. Hafal semuanya sudah ya? Nikmati sampai hati, nikmati sampai relung hati, lalu pancarkan di dalam hati itu keimanan yang kokoh. Ya, iya, masya Allah. Lanjut kita ke An-Nas. Ya, An-Nas itu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Malikinas panjang atau pendek baca maknya? Pendek ya. Malikin nas, artinya apa itu? Rajanya manusia. Ilahin nas. Kemarin kita sudah bahas tentang rububiyah dan uluhiyah. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rabbi. Lalu setelah itu yang ketiga ilahin nas, ilah. Kan kita suka la ilaha illallah kan gitu. Apa bedanya rabbi dengan ilah? Kita sudah bahas. Rabbi dengan ilah itu perbedaannya. Rabbi adalah akidah dari rububiyah, ilah la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah dari uluhiyah, akidah dari uluhiyah. Pak itu rububiyah dan uluhiyah ada juga pembahasannya di fikih ya. Yuk kita kaitkan itu insyaallah. Lanjut ayat sekarang yaitu ayat yang keempat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Apa itu artinya? Yang
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah. Gitu ya, itu intinya begitu. Lalu dari apa? Nah, dari yang keempat ini yaitu min syarril waswasil khannas. Min dari syarril kejahatan, waswas apa waswas? Bisikan, khannas setan yang tersembunyi. Dari kejahatan, min syarril waswasil khannas. Waswasil dari kejahatan apa? Kejahatan waswas. Kalau kita waswas biasanya apa sih? Gak tenang ya? Gak tenang. Karena itu hasil dari bahasa Arab. Waswas itu artinya adalah bisikan atau suara halus yang tidak bisa kadang-kadang terdengar oleh hati. Was-was yaitu suara yang halus. Was-wasil khannas. Khannas itu apa? Yang tersembunyi. Lalu pertanyaannya, bisikan siapa ini? Setan? Jin? Siapa lagi? Teman-temannya dah. Saya mencatat dari tafsir fi zilalatil Quran dari Sayyid Qutb bahwa was-was ini atau bisikan itu ternyata tidak hanya dari yang kita ketahui yang goib itu loh. Tetapi was-was ini bisa datang dari siapa saja, termasuk misalnya seorang pemimpin begitu dibisik-bisiki sama ajudannya, supaya diprovokasi, diadu domba. Itu namanya was-was. Datangnya kan bisikannya halus, betul nggak? Berarti bukan hanya dari setan. Bukan dari sesuatu yang kita tahu goib itu. Dari setan pun kita akan coba samakan persepsi kita tentang setan nanti. Setan, jin, iblis, apa bedanya? Apa bedanya Bu? Setan, iblis, jin. Nah, nanti kita akan tahu itu ya. Nanti kesana. Satu-satu dulu. Was-was itu tadi apa? Artinya? Bisikan atau suara yang halus. Dan datangnya tidak hanya dari makhluk gaib yang tidak terlihat, tetapi juga salah satunya dari manusia. Seorang istri yang kadang-kadang mas kurang uang belanja, ngambillah. Itu kan nggak bisik-bisik Sasa. Apa itu? Ngomongnya jelas langsung. Jelas, tapi itu bagian dari was-was. Gitu. Ya, karena itu halus sekali caranya. Halus untuk apa? Menyimpangkan dia dari sebuah jalan lurus. Nah ini kan, alhamdulillah kita semua bukan di sini, insya Allah dijaga sama Allah. Bukan ibu-ibu sayang semua yang soleh di sini nggak, insya Allah. Ya kadang-kadang itu dari siapa? Dari anak. Kadang-kadang begitu juga ada. Ya yang membuat menjadi menjauh dari Allah. Nah itu namanya waswas. Kita berlindung sama Allah supaya tidak mendapatkan bisikan yang halus tadi yang tidak terasa menjerumuskan, gitu ya. Waswasil khannas. Apa itu khannas? Yang tersembunyi. Ya, jadi dalam hadis kalau jin, kita persepsinya samakan dulu tentang khannas, tentang jin, iblis, apalagi Bu? Setan, gitu ya. Oke. Kita buka coba surat Al-Baqarah. Seperti apa sih? Ada yang tahu Bu perbedaannya? Iblis, jin, setan, apa bedanya? Ayo. Aduh. Iblis apa? Iblis sama jin sama enggak? Setan rajanya. Iblis, setan rajanya. Setan anaknya. Setan anaknya. Keluarganya. Kan Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia. Lalu jinnya yang diciptakan, setannya tuh keturunannya. Setan keturunan jin. Terus sampai iblis sebentar. Kalau iblis, kita lihat siapa iblis, siapa setan. Ada jawabannya Bu. Kalau Ibu tanya apa aja Bu, tentang ilmu geologi, tentang ilmu matematika, di Quran ada semua. Jadi mau tanya apa tentang apa aja ada. Semuanya ada di Quran, ya, gitu.
Pertanyaan tentang iblis, setan, jin atau dan lain-lain ada juga di Quran. Kita lihat surat Al-Baqarah. Saya cari dulu ya. Dua puluh empat. Kita lihat di sini ada kalimat siapa? Iblis, jin atau setan? Baik, siap ya. 24 ketemu wa idkulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketemu kalimatnya? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada kata apa di sana? Al-Baqarah ayat 24. Al-Baqarah ayat 24. Ya. Salah saya. Salah lihat 34. 34. Ya, 34. 2 sama 3 mirip ya. 34. Ya, ayat 34. Sekali lagi saya bacakan. Wa idkulna, betul? Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada ketemu kalimat apa di situ? Siapa yang disebut di antara 3 yang kita sedang pertanyakan ini? Iblis. Lihat artinya. Silakan dibaca artinya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Jadi dulu diciptakan manusia itu adalah pertama iblis dulu atau manusia dulu, atau iblis dulu atau Adam dulu. Ternyata iblis dulu yang diciptakan. Iblis dulu. Makanya iblis waktu sujud kenapa nggak mau? Saya diciptakan duluan, saya terbuat dari api, saya masuk sujud sama orang sama yang terbuat dari tanah, kata iblis sombong. Inilah karena iblis sombong, nggak mau sujud sama Adam. Nah, setelah itu disebutkanlah di sana ya, dikatakan kepada Adam, tinggallah kamu di surga, begitu kan? Apa yang terjadi sama iblis? Iri.